Aku dan keluargaku malu setelah mengetahui istri adalah seorang bupati karena sering menghina dan merendahkan istriku. Selamat menyaksikan kisah cerita ini. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Malam itu, suasana di rumah keluarga Arman terasa tegang. Ayahnya, Pak Surya, seorang pengusaha kaya yang sangat dihormati, duduk dengan ekspresi serius. Ibunya, Bu Ratna, menatap putranya dengan tatapan penuh harapan. "Kamu harus menikah, Arman. Ini sudah keputusan keluarga." Suara Pak Surya terdengar tegas. Arman, seorang pemuda tampan dan berpendidikan, hanya bisa mengepalkan tangan. Sejak kecil, hidupnya sudah diatur oleh orang tuanya. Tapi kali ini soal pernikahan, dia merasa segalanya terlalu cepat. Apalagi, calon istrinya adalah seorang perempuan miskin, yang bahkan tidak pernah ia kenal sebelumnya. "Kenapa harus dia? Aku bahkan tidak tahu siapa dia." Arman protes. "Dia anak Pak Hasan. Keluarganya memang sederhana, tapi mereka orang baik. Kami punya utang budi pada mereka," jelas ibunya. Pak Hasan adalah sahabat lama. Ayahnya yang pernah menyelamatkan nyawa Pak Surya di masa lalu. Sebagai bentuk balas budi, keluarga Arman ingin menikahkan putra mereka dengan anak perempuan Pak Hasan, seorang gadis sederhana bernama Aisyah. Arman akhirnya bertemu dengan Aisyah di rumahnya yang kecil dan sederhana. Aisyah, gadis berkulit sawo matang dengan senyum lembut, menyambutnya dengan sopan. "Saya tahu ini bukan kemauan Mas Arman, tapi saya juga tidak punya pilihan," katanya lirih. Arman menatapnya tanpa berkata-kata. Gadis ini terlihat begitu tenang, seolah menerima takdirnya tanpa melawan. Di dalam hati, Arman merasa ini tidak adil. Ia, seorang pewaris keluarga kaya, harus menikahi seorang gadis yang bahkan tidak sebanding dengannya. Namun, di sisi lain, ada sesuatu dalam sorot mata Aisyah yang sulit ia jelaskan. Sebuah ketulusan yang berbeda dari wanita-wanita yang pernah ia kenal. Meski berat hati, pernikahan pun dilangsungkan. Arman menikahi Aisyah tanpa cinta, tanpa harapan, hanya karena paksaan keluarga. Setelah akad nikah yang sederhana, Arman dan Aisyah resmi menjadi suami istri. Namun, tidak ada kebahagiaan di wajah Arman. Baginya, pernikahan ini hanyalah kewajiban yang harus dijalani. Malam itu, di dalam kamar pengantin, Arman duduk di tepi ranjang, sementara Aisyah sibuk merapikan selimut di sisi lain. Keheningan di antara mereka terasa begitu menyesakkan. "Kamu bisa tidur di kasur, aku tidur di sofa," kata Arman dingin. Aisyah menatapnya sekilas, lalu mengangguk pelan. Ia sudah menduga bahwa suaminya tidak akan menerimanya dengan mudah. Sejak tinggal di rumah Aisyah, Arman mulai merasakan perbedaan yang begitu besar. Tidak ada pelayan yang siap membantunya. Tidak ada makanan mewah seperti di rumah orang tuanya. Segalanya serba sederhana. Pagi itu, Aisyah sudah bangun lebih dulu dan menyiapkan sarapan. Sepiring nasi dengan tempe goreng dan sambal terhidang di meja. "Kamu nggak masak yang lain?" tanya Arman dengan nada tak puas. Aisyah tersenyum kecil. "Maaf, ini yang ada. Kalau Mas mau, aku bisa masak yang lain besok." Arman menghela napas. Hidupnya, yang terbiasa dengan kemewahan, terasa begitu tertekan di rumah ini. Di sisi lain, keluarga Arman pun mulai menunjukkan ketidaksenangan mereka. Ibunya beberapa kali menelepon, menanyakan apakah Arman baik-baik saja, dan menyindir bahwa ia seharusnya tidak tinggal di rumah Aisyah. "Kamu anak orang kaya, Man. Harusnya istrimu yang ikut kamu, bukan sebaliknya." Suara Bu Ratna terdengar tajam. Arman hanya diam. Dalam hati, ia pun berpikir sama. Tapi anehnya, ia tidak tega meminta Aisyah meninggalkan rumahnya. Hari-hari berlalu, dan pernikahan mereka tetap dingin. Arman menjaga jarak, sementara Aisyah tetap melayani dengan sabar. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah marah, dan tidak pernah menuntut apapun. Arman bertanya-tanya, bagaimana seorang gadis yang dipaksa menikah dengannya bisa sekuat ini? Namun, ia tidak tahu bahwa di balik sikap tenang Aisyah, ada rahasia besar yang belum ia ketahui. Hari-hari berlalu, dan Arman
mulai menyadari sesuatu tentang Aisyah. Perempuan itu tidak pernah mengeluh. Meskipun ia diperlakukan dingin, Aisyah tetap melayani suaminya dengan penuh kesabaran. Setiap pagi, Aisyah bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, dan memastikan rumah dalam keadaan rapi. Ketika Arman pulang kerja dengan wajah lelah, ia selalu disambut dengan senyuman dan segelas teh hangat. "Kamu nggak capek selalu melakukan ini?" tanya Arman suatu malam. Aisyah hanya tersenyum. Seorang istri memang harus melayani suaminya, kan? Jawaban itu membuat Arman terdiam. Ia tidak tahu harus merasa bersalah atau semakin kesal karena Aisyah terlihat begitu pasrah dengan keadaan ini. Suatu hari, Arman jatuh sakit. Demam tinggi membuatnya lemas tak berdaya. Tanpa ragu, Aisyah merawatnya sepanjang malam, mengompresnya, memasakkan bubur, dan memastikan ia minum obat tepat waktu. "Kamu nggak harus melakukan ini," gumam Arman dengan suara lemah. Aisyah tersenyum kecil sambil mengganti kain kompres di dahinya. "Kalau bukan aku, siapa lagi?" Untuk pertama kalinya, hati Arman bergetar. Tidak ada kepura-puraan dalam kata-kata Aisyah. Tidak ada tuntutan, hanya ketulusan yang begitu nyata. Setelah sembuh, Arman mulai memperhatikan Aisyah lebih dalam. Ia melihat bagaimana istrinya memperlakukan orang lain, tetangga, anak-anak kecil di sekitar rumah, hingga pedagang pasar. Aisyah selalu murah senyum, ringan tangan, dan disukai banyak orang. Suatu sore, ketika mereka berjalan di pasar, seorang ibu tua menghampiri Aisyah. "Bu Aisyah, terima kasih ya. Kemarin sudah membantu saya membayar obat anak saya." "Allah pasti membalas kebaikan ibu," kata wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Arman terkejut. Ia tidak pernah tahu bahwa Aisyah sering membantu orang lain. "Kenapa kamu nggak cerita?" tanyanya saat mereka berjalan pulang. Aisyah mengangkat bahu sambil tersenyum. "Kalau bisa membantu orang, kenapa harus pamer?" Arman terdiam. Dalam hati, ia mulai merasa bahwa perempuan yang ia anggap tidak berharga ini ternyata jauh lebih mulia dari yang ia bayangkan. Namun, satu pertanyaan terus mengganggunya. Dari mana Aisyah mendapatkan uang untuk membantu orang lain? Arman tidak tahu bahwa rahasia besar akan segera terungkap. Arman mulai memperhatikan hal-hal aneh tentang Aisyah. Meskipun hidup mereka terlihat sederhana, istrinya tidak pernah kesulitan dalam hal keuangan. Ia selalu bisa membantu tetangga yang membutuhkan, membeli bahan makanan tanpa banyak perhitungan. Bahkan sesekali memberikan sumbangan ke panti asuhan. Suatu hari, saat Arman pulang lebih awal dari biasanya, ia melihat Aisyah sedang berbicara di telepon dengan seseorang. "Ya, pastikan program bantuan sosialnya berjalan dengan baik. Saya akan cek laporan keuangannya nanti," kata Aisyah dengan nada serius. Arman terkejut. Itu bukan cara bicara seorang perempuan sederhana yang hanya menjadi istri biasa. Itu lebih terdengar seperti perintah seorang pemimpin. Ketika Aisyah menyadari keberadaan Arman, ia langsung menutup telepon dan tersenyum. "Kamu sudah pulang? Aku buatkan teh dulu, ya?" katanya sambil berlalu ke dapur. Namun, kecurigaan Arman semakin kuat. Tidak bisa menahan rasa penasaran, Arman mulai mencari tahu tentang Aisyah. Ia bertanya pada beberapa orang di lingkungan sekitar, tetapi jawaban mereka selalu sama. Aisyah adalah perempuan baik yang suka membantu orang lain. Namun, suatu malam, saat ia mengambil air di dapur, ia menemukan sebuah map dokumen di meja kerja Aisyah. Dengan hati-hati, ia membuka map itu dan membacanya. Mata Arman membelalak. Nama Aisyah tertera di sana dengan jabatan yang tidak pernah ia bayangkan, bupati di daerah ini. Tangannya gemetar saat membaca lebih lanjut. Aisyah bukan hanya seorang istri sederhana, tetapi seorang pemimpin daerah yang dihormati, memiliki banyak program sosial, dan aktif membantu masyarakat miskin. Malam itu juga, Arman menunggu Aisyah di ruang tamu. Saat istrinya keluar dari kamar, ia langsung menatapnya tajam. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya dingin. Aisyah terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Sepertinya kamu sudah tahu jawabannya. Kenapa kamu nggak pernah bilang bahwa kamu seorang bupati?" Arman menuntut jawaban. Aisyah menghela napas. "Karena aku ingin kamu mengenal aku sebagai Aisyah, bukan sebagai seorang bupati. Aku ingin kamu melihat aku
sebagai istrimu, bukan sebagai seseorang yang memiliki jabatan. Arman tidak tahu harus merasa marah, kagum, atau malu. Selama ini, ia menganggap Aisyah perempuan miskin yang tidak selevel dengannya. Tapi ternyata, justru ia yang tidak sebanding dengan istrinya. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Di dalam hatinya, ia mulai mempertanyakan banyak hal, terutama tentang perasaan yang selama ini ia abaikan. Keesokan harinya, Arman masih belum bisa menerima kenyataan bahwa istrinya adalah seorang bupati. Ia merasa tertipu, bukan karena Aisyah menyembunyikan identitasnya, tetapi karena selama ini, ia sendiri yang tidak pernah berusaha mengenal istrinya lebih dalam. Tanpa pikir panjang, Arman pulang ke rumah orang tuanya dan menceritakan semuanya. "Apa? Istrimu itu bupati?" seru ibunya, Bu Ratna. Dengan mata terbelalak, Pak Surya, ayah Arman, yang selama ini meremehkan Aisyah, tiba-tiba terdiam lama. Ia terlihat berpikir keras, lalu mengangguk pelan. "Kita salah menilai dia," gumamnya. Bu Ratna langsung panik. Ia teringat bagaimana ia dulu sering meremehkan dan meragukan Aisyah. Sekarang, ia justru menantu dari seorang pemimpin daerah yang dihormati. "Kita harus segera menemui Aisyah. Kita harus minta maaf," katanya tergesa-gesa. Setelah pulang dari rumah orang tuanya, Arman merasa hatinya semakin gelisah. Ia merasa bodoh karena selama ini selalu menilai Aisyah hanya dari latar belakang keluarganya. Di sisi lain, ia juga merasa malu. Bagaimana mungkin seorang pemuda dari keluarga kaya seperti dirinya malah dipandang lebih rendah daripada istrinya? Saat makan malam, ia akhirnya memberanikan diri bertanya, "Kenapa kamu mau menikah denganku, Aisyah? Padahal kamu bisa menikah dengan siapa saja?" tanyanya dengan suara pelan. Aisyah tersenyum lembut. "Karena aku ingin membalas kebaikan keluargamu kepada ayahku dulu. Lagi pula, aku percaya bahwa pernikahan bukan hanya tentang status atau kekayaan, tapi tentang bagaimana kita belajar satu sama lain." Jawaban itu membuat Arman terdiam lama. Ia baru sadar, selama ini ia hanya sibuk dengan egonya sendiri, tanpa pernah berusaha memahami istrinya. Setelah mengetahui kebenaran, hubungan Arman dan Aisyah perlahan mulai berubah. Arman yang dulu bersikap dingin, kini mulai menghargai keberadaan istrinya. Ia melihat bagaimana Aisyah bekerja keras untuk masyarakatnya, bagaimana ia menghadapi tekanan politik dengan ketenangan, dan bagaimana ia tetap rendah hati meski memiliki jabatan tinggi. Suatu malam, Arman melihat Aisyah duduk di ruang kerja, membaca laporan keuangan daerah. "Kamu nggak capek?" tanya Arman sambil duduk di sampingnya. Aisyah tersenyum. "Capek sih, tapi ini sudah tanggung jawabku." Untuk pertama kalinya, Arman merasa kagum. Istrinya bukan hanya perempuan sederhana, tetapi juga perempuan kuat yang berdedikasi. Dan untuk pertama kalinya juga, ia mulai merasa bangga memiliki Aisyah sebagai istrinya. Namun, perasaan itu baru tumbuh, dan ia belum menyadari bahwa perlahan cinta mulai mengisi hatinya. Sejak mengetahui siapa Aisyah sebenarnya, perasaan Arman terhadap istrinya perlahan berubah. Ia yang dulu memandang pernikahan ini sebagai beban, kini mulai melihat Aisyah sebagai sosok yang luar biasa. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, rasa bersalah. Ia teringat bagaimana ia dulu memperlakukan Aisyah dengan dingin, menganggapnya rendah, bahkan merasa malu memiliki istri dari keluarga miskin. Kini, setiap kali melihat Aisyah bekerja keras untuk rakyatnya, ia bertanya-tanya, apakah aku pantas menjadi suaminya? Sementara itu, Aisyah tetap seperti biasa tenang, penuh senyum, dan tak pernah mengeluh. Ia tidak pernah menuntut Arman untuk mencintainya, seolah-olah ia menerima bahwa pernikahan mereka hanyalah kewajiban. Tapi justru, sikap itulah yang semakin membuat Arman bingung. Suatu hari, Aisyah harus pergi keluar kota selama beberapa hari untuk menghadiri pertemuan penting sebagai bupati. Selama kepergiannya, Arman merasa ada sesuatu yang hilang. Rumah terasa sepi tanpa suara lembut Aisyah, tanpa hidangan sederhana yang selalu disiapkannya, tanpa senyum yang selalu menyambutnya di pagi dan malam hari. Arman mulai menyadari bahwa ia merindukan istrinya. Saat Aisyah kembali, Arman mendapati dirinya berdiri di depan rumah,
menunggunya dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Begitu Aisyah turun dari mobil, Arman ingin menyambutnya, tapi ia terlalu gengsi untuk mengakuinya. "Bagaimana perjalananmu?" tanya Arman. Berusaha terdengar biasa saja. Aisyah tersenyum. "Lancar, aku bawakan oleh-oleh untukmu." Arman terkejut. Dia masih sempat memikirkan aku. Saat itu, ia sadar ia telah jatuh cinta pada istrinya sendiri. Tak lama setelah itu, terjadi sebuah konflik di desa sekitar. Warga protes karena tanah mereka akan digunakan untuk proyek pemerintah, dan mereka merasa tidak mendapat keadilan. Arman mengira Aisyah akan membela pemerintah, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Aisyah turun langsung ke lapangan, berbicara dengan warga, mendengarkan keluhan mereka, dan akhirnya menemukan solusi terbaik yang adil bagi semua pihak. Arman, yang menyaksikan hal itu dari jauh, semakin kagum. Aisyah bukan hanya pemimpin yang cerdas, tetapi juga adil dan peduli. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arman benar-benar ingin berbicara dari hati ke hati. "Aku dulu salah menilaimu," katanya lirih. Aisyah menatapnya dengan lembut. "Semua orang butuh waktu untuk mengenal satu sama lain." Arman menghela napas. "Tapi aku merasa bodoh karena baru menyadarinya sekarang." Aisyah tersenyum, lalu menggenggam tangan suaminya. "Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kan?" Arman menatap tangan Aisyah yang menggenggam tangannya. Hatinya menghangat, dan untuk pertama kalinya, ia membalas genggaman itu dengan erat. Malam itu, Arman membuat keputusan. "Aisyah, aku ingin mendukungmu. Aku ingin jadi suami yang benar-benar ada untukmu. Bukan sekadar status." Ucapnya mantap. Aisyah terkejut, tapi matanya berbinar. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. Arman mengangguk. "Aku ingin belajar menjadi suami yang pantas untukmu." Aisyah tersenyum, lalu mengangguk. "Kalau begitu, kita mulai dari sekarang." Dan sejak saat itu, pernikahan mereka bukan lagi sekadar kewajiban melainkan perjalanan baru menuju cinta yang sesungguhnya. Setelah menyadari perasaannya, Arman mulai berubah. Ia tidak lagi menjaga jarak dari Aisyah, tidak lagi merasa gengsi untuk menunjukkan perhatiannya. Ia mulai membantu Aisyah dalam urusan rumah tangga, menemaninya dalam beberapa kegiatan sebagai bupati, bahkan mulai mendukung pekerjaan istrinya. Keluarga Arman yang dulu meremehkan Aisyah pun perlahan berubah. Bu Ratna dan Pak Surya, yang sebelumnya menganggap Aisyah tidak pantas untuk Arman, kini justru bangga memiliki menantu seperti dirinya. "Kami benar-benar salah menilaimu, Aisyah," ujar Bu Ratna suatu hari, sambil menggenggam tangan menantunya. "Kamu bukan hanya istri yang baik, tapi juga pemimpin yang luar biasa." Aisyah hanya tersenyum. Ia tidak menyimpan dendam, tidak merasa perlu membalas perlakuan mereka di masa lalu. Baginya, penerimaan itu sudah lebih dari cukup. Arman yang melihat sikap istrinya semakin yakin bahwa ia menikahi perempuan yang benar-benar istimewa. Kini, Arman tak hanya sekadar menjadi suami Aisyah. Ia mulai ikut berkontribusi dalam pekerjaannya. Meski bukan bagian dari pemerintahan, Arman menggunakan keahliannya dalam bisnis untuk membantu Aisyah mengembangkan program ekonomi bagi masyarakat. "Aku ingin mendukungmu, Aisyah. Apapun yang bisa kulakukan, aku akan bantu," ucapnya suatu malam saat mereka sedang berdiskusi. Aisyah tersenyum bangga. "Terima kasih, Arman. Aku bersyukur memiliki kamu di sisiku." Dari hubungan yang awalnya dingin dan terpaksa, kini mereka menjadi pasangan yang saling melengkapi. Arman belajar banyak dari Aisyah, dan Aisyah menemukan sandaran yang selalu siap mendukungnya. Hari-hari berlalu, dan tanpa mereka sadari, pernikahan mereka telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga. Bukan lagi pernikahan karena paksaan, bukan lagi hubungan yang dipenuhi gengsi dan kesalahpahaman. Kini, mereka adalah dua insan yang saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Di suatu pagi, saat matahari bersinar hangat, Arman dan Aisyah duduk di teras rumah mereka, menikmati teh bersama. "Kalau waktu bisa diputar, aku ingin bertemu denganmu lebih awal. Mungkin aku tidak akan sebodoh dulu," kata Arman sambil tersenyum. Aisyah tertawa kecil. "Tidak apa-apa, karena kalau bukan karena perjalanan ini, kita mungkin
tidak akan sampai di titik ini. Arman menatap istrinya dengan penuh cinta, dan aku bersyukur, karena akhirnya aku menemukanmu. Aisyah tersenyum, lalu menggenggam tangan suaminya erat. Di bawah langit biru yang cerah, dua hati yang dulu terpisah oleh ego dan kesalahpahaman, kini telah menyatu, menjalani hidup baru yang penuh makna bersama selamanya.